kabar? Kembali berjumpa di Tribun Inspirasi Lokal bersama dengan saya, Wijil Ramadhani. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seru, akan ngobrol-ngobrol hangat, tentunya dengan para ahlinya lokal movement. Mulai dari lokal musik, lokal bisnis, dan juga masih banyak lagi. Nah, spesial, hari ini Tribuners, Wijil mengajak kamu untuk hadir di Yogyakarta, tepatnya sekarang ada di Tumpeng Menoreh, di Desa Ngargoretno, Kabupaten Kulon Progo. Nah, kalau dari kabar yang Wijil dengar, nama Tumpeng Menoreh itu katanya dari bentuk pegunungan menoreh yang bentuknya seperti tumpeng. Cuma nggak tahu nih, apakah betul atau enggak. Nanti kita akan cross check langsung bersama dengan ahlinya. Dan juga sudah hadir bersama dengan kita semua. Di hari yang bahagia ini ada Mas Erik Sukamti. Halo, selamat sore. Hai Mas. Terima kasih. Apa kabarnya? Baik, tadi habis vaksin. Wah, udah divaksin dah lengkap ya berarti ya? Ya. Kita boleh buka ya Mas ya? Boleh, biar kelihatan gantengnya. Wih, ya jelas dong, biar kelihatan ganteng dan juga cantiknya. Aku nggak mau kalah. Ini juga Wijil informasikan bahwa semua tim yang hadir di sini semuanya juga sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan juga kita sudah swab antigen dengan hasil negatif. Jadi semuanya sudah aman ya. Kita berangkat aman, pulang aman. Karena yang paling penting adalah kita tetap menerapkan protokol 5M ya. Tapi spesial kalau sekarang kan sejam aja kita tahan, nggak apa ya Mas ya. Aku kalau nggak ngelihat wajah Mas Erik secara langsung tuh kayak ada yang kurang Mas. Aduh. Alalalah. Nah, kalau ngomongin soal Tumpeng Menoreh nih Mas. Iya. Boleh nggak sih diceritain sejarahnya gimana nih? Ini kan tempatnya cantik banget, view-nya juga indah banget di belakang ya. Gimana Mas? Jadi pengambilan nama Tumpeng Menoreh itu memang terinspirasi dari bentuknya. Jadi ada satu bukit ini di belakang kita ini, bentuknya itu mirip dengan piramid. Awalnya memang tak kasih nama piramid Menoreh, cuman secara filosofi kan piramid itu kuburan toh. Jadi apa yang menggambarkan simbol segitiga tapi maknanya bagus. Gitu. Jadi kita pilih akhirnya tumpeng, karena tumpeng itu kan media orang Jawa untuk berdoa ya. Betul. Jadi harapannya juga kita juga langsung nyawiji sama Gusti gitu betul. ya. Betul, Tumpeng Menoreh. Menoreh itu nama daerahnya. Nama daerahnya. Tadi juga agak direvisi, lokasinya itu 3 perbatasan. Jadi ini milik 3 perbatasan, Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Makanya kita singkat menjadi Gelang Projo. Gelang Projo. Oh, jadi ini titik ini juga dimiliki oleh 3 daerah juga 3 kabupaten, ya. 3 kabupaten. Jadi akamsi di sini juga banyak dong Mas yang mampir ke sini. Banyak. Memang ini gerakan akamsi sih sebenarnya. Oh, gerakan Jadi akamsi. dari awal itu saya kumpulkan beberapa akamsi yang memang sudah bergerak duluan, terutama di wisata, di bidang wisata, untuk bareng-bareng gitu. Bareng-bareng bangun daerah melalui wisata. Oke. Nah, ini mungkin Tribuners yang belum tahu ya, atau mungkin belum sempat mampir ke sini, Wijil beritahu bahwa ini kan sebenarnya gunung ya, Mas. Bukit Ya, bukit. Bukit di mana kamu bisa lihat 9 gunung dari sini. Nah, kan? Ada gunung apa aja, Mas? Di sini di belakang kita ini kalau pas pagi kita bisa lihat Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro itu yang paling gede. Selamat juga kelihatan. Terus Perahu, Ungaran, Bisma juga kelihatan dari sini. Wow, jadi ini memang titik yang strategis banget ya? Iya. Dan 360 degree kalau kamu lihat dari atas itu. Wih, keren banget. Tapi gimana punya keberanian untuk membangun sebuah objek wisata di perbukitan, Mas? Karena percaya, percaya dengan potensi yang ada. Salah satunya dengan potensi alamnya, salah dua yang paling penting adalah orang-orangnya. Gitu, saya percaya teman-teman di sini mempunyai potensi yang luar biasa untuk membangun desain yang mungkin dianggap orang nggak mungkin ya. Iya. Akhirnya ya bisa kamu lihat semuanya terjadi gitu. Iya, jadi karena emang untuk sampai di spot ini itu kan juga butuh perjuangan juga ya kan. Iya, betul. Apalagi dulu belum jadi ya. Wah, ngelihat aja ini pakai buat apa gitu. Tapi justru itu tantangannya. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk dijadikan manfaat yang lebih efektif untuk masyarakat. Iya. Jadi memang membangun ekosistem wisata yang baru juga. Betul, di sini ya Mas ya. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa mendukung warga-warga lokal di sini. Betul. Jadi kalau misalnya ngomongin Mas Erik, akhirnya aku harus menyebutnya apa Mas? Seseorang yang peduli dengan wisata budaya di Jogja misalnya khususnya atau di Indonesia, musisi atau YouTuber musisi. Atau vlogger, maunya disebut apa dong Mas? Musisi. Masih musisi ya? Musisi. Tapi kan kegiatannya nggak cuma bermusik aja Mas, coba
Boleh nih dikasih tahu ke Tribuners yang ada di rumah nih, kegiatannya Mas Erik kan kegiatan berjibun. sekarang sih lagi banyak di sini sih. Karena ini kan baru salah satu yang kita bangun, Tumpeng Menoreh. Ada salah duanya ada ngisis Puncak 9, nanti salah tiganya juga ada salah tiga. Ada zona budaya, zona entertainment. Jadi Segelang Projo ini sudah kita mapping sebelumnya. Nah itu PR yang memang aku fokuskan untuk tahun ini harus jadi, termasuk DAS University nanti di Gunung Anten. Iya, nanti yang juga bakal kita bahas mengenai DAS ya. Tapi sebelum ke DAS ini Mas, kan berarti kalau misalnya ngomongin sekarang fokusnya Mas Erik memang ingin membangun Deso. Ya. Karena apa Mas yang mendasari? Gerakan apa yang mendasari? Sebenarnya semuanya serba kebetulan ya. Ini kan aku mulai waktu pandemi. Pandemi juga kegiatan musisinya berhenti, jadi kegiatan hobi yang lain masih tetap menyala. Iya. Jadi aku melakukan eksplorasi, traveling sampai nemu tempat ini, berkenalan dengan akamsinya dan diperlihatkan keajaiban setelah pagi. Gitu, paginya itu ya menghipnotis sekali karena dulu kan aku mainnya ke pantai. Baru kali ini ke dataran tinggi yang tidak terlalu banyak effort. Gitu. Untuk menikmati negeri di atas awan itu kalau di tempat lain kan kamu harus hiking, trekking jauh banget. Di sini nggak perlu. Benar ya? Hanya jalan 100 meter dari parkiran, semuanya sudah bisa. Sudah kelihatan. bisa. Kita udah Gitu. ada di atas awan Kinton. Nih. Iya, jadi gaduk-gadukan gitu. Dari situ ada ketertarikan karena mengingat juga pandemi kan, efek pandemi banyak teman-teman yang dari sini mungkin kerja di kota, akhirnya nganggur balik lagi ke daerah gitu. Nah itu kesempatan untuk membuktikan bahwa kita yang dari desa itu bisa mampu mempunyai kontribusi besar untuk Indonesia. Iya. Gitu, dimulai dari lingkungan sendiri. Betul. Tapi ada nggak sih Mas awalnya kayak kegelisahan gitu loh, kenapa kemudian membangun ini, berangkatnya selain kemudian dari karena memang pandemi terus punya fokus yang lain, tapi ada nggak kegelisahan yang hadir dari Mas Erik sendiri? Kegelisahan terbesar ya sebenarnya pandemi ya. Karena ya awalnya memang triggernya pandemi. Jadi karena emang nggak ada, memang harus berhenti dulu. Ya. Sementara semangatnya membara-bara banget gitu kan. Kalau ngelihat 10 atau 20 tahun yang akan datang, area Menoreh ini akan nggak jadi usah seperti ngomong apa? 10 tahun ke depan. Apa, terus, 3 Mas? tahun ke depan ini udah jadi kota yang ke desa-desaan. Wes, Tetap suasana desa tapi kota semuanya ada. Oke. Jalan akan diperlebar 10 meter. Kemudian fokus di sini akan menjadi magnetnya. Karena Tumpeng Menoreh itu akan berkembang terus, ada Tumpeng Ayu, ada Tumpeng Tren, Tumpeng Zoo, termasuk nanti DAS University juga di depan. Bahkan bisa dibilang setahun ke depan. Setahun ke depan ya. Semuanya akan berubah ya. Sangat singkat sekali ya. Sangat drastis. Sangat drastis sekali karena memang warganya juga supportnya juga luar biasa ya Mas ya. Iya. Jadi emang nggak bergerak sendiri. Ini tuh semuanya dibangun akamsi. Jadi kita tidak mengimpor tenaga profesional dari luar atau dari kota, tapi semuanya dipelajari sendiri, dibangun sendiri. Jadi itu yang mengakibatkan kami itu sangat pede untuk pembangunan di perbukitan ini lebih cepat. Gitu. Kalau kendalanya sendiri Mas waktu ngebangun tempat ini? Kendala untuk membangun tempat ini tuh, waduh aku udah lupa ya. Udah jadi. Nggak ada ya? Udah nggak ada ya Mas kendalanya ya? Nggak ada kayaknya. Karena memang dilakukan dengan bahagia, dengan tulus. Masyarakatnya juga kan ada Mas misalnya pro kontra ketika mau ada orang yang mau membangun suatu wilayah, terus masyarakatnya wah jangan nih ini masih tanah leluhur gitu misalnya. Sini enggak ya? Tapi kan kabarnya kalau di wilayah ini kan biasanya dimiliki oleh orang-orang sendiri tuh. Betul. Nah itu Mas Ari gimana ceritanya bisa dapat di sini? Ya gaduk-gadukan tadi, pulung toh nek tanah itu. Di sini tuh bahkan aturannya hanya boleh menjual tanah itu sama keluarga dulu. Habis dari keluarga ke tetangga nggak beli, ke kelurahan, ke desa, baru ke orang lain gitu. Jadi agak susah. Jadi emang aku sendiri kan di sini ini bangunnya cepet banget tapi sosialisasinya lama, sekitar 6 bulan waktu itu. Ya pelan-pelan, harus ada edukasi juga. Ini sudah sejak tahun berapa Mas? Ini kalau dibuka itu baru 4 bulan, semenjak Lebaran itu loh. Kalau bangunnya ya ditarik mundur 3 bulan. Sebelumnya kan fokusnya di ngisis dulu. Gitu ya, itu menjadi komunikasi yang bagus karena menjadi pembuktian lah, portfolionya di situ. Pembuktian dari apa yang kita presentasikan tuh dimulai dari Bukit Sebelah dulu. Dibuktikan bahwa dari situ wisatanya jalan, baru timbullah trust untuk mengerjakan yang lain. Iya, karena kalau kita ngelihat juga tadi Wijil juga datang di masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan juga
sudah mulai banyak ya teman-teman yang juga datang. Mungkin juga karena sudah terlalu lelah, kita udah hampir 2 tahun Mas di pandemi ini memang sudah harus mencoba membuka diri juga untuk kemungkinan yang lain. Nah berarti di Tumpeng Menoreh ini kalau boleh tahu nih, ada nggak karya yang sudah hadir dari sini Mas? Maksudnya selain karya fisik ini ya, ngomongin misalnya lirik lagu atau... Belum di musik dulu. Oh belum di musik dulu? Karena musik itu kalau kami Endang Sukamti itu selalu menyempatkan diri 1 bulan untuk pergi. Fokusnya hanya membuat album, jadi kita nggak model sistem celengan. Sekarang nulis sekarang, buat tahun depan udah nggak relevan lagi, rasanya begitu. Jadi cocoknya emang bareng-bareng, dolan bareng kemana gitu sebulan, menulis dan langsung merekam di tempat. Jadi memang butuh waktu yang spesial juga ya Mas ya? Iya, betul. Sekaligus quality time dengan teman-teman toh. Jadi emang sekarang saatnya bersenang-senang di dunia yang lain? Iya, anggap aja liburan. Kan musisi menjadi profesi yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Betul. Gitu, profesi yang kita akan jalankan seumur hidup. Kira-kira nek prei 2 tahun, 3 tahun ya ora kroso lah. Kalau Mas Erik sendiri melihat proses belajar yang pernah dialami Mas Erik sejak dulu, dari mulai belajar musik, kemudian juga bisnis, kemudian juga mau nggak mau akhirnya bersinggungan dengan budaya dan lain sebagainya. Proses belajar seperti apa sih yang Mas Erik tanamkan di diri Mas Erik? Proses belajar dengan teman-teman ya, jadi langsung dengan pelaku, itu yang paling cepat yang bisa aku serap daripada di sekolah, karena waktu dulu sekolah juga sistemnya kan kurikulum, jadi terhambat di beberapa pelajaran yang lain yang mungkin susah untuk masuk di kotak gitu. Tapi karena sifatnya kewajiban kan, ya mau nggak mau harus dilakukan, dan itu sangat menyiksa untuk mempelajari sesuatu yang tidak kamu suka. Kalau ngelihat pendidikan sekarang di Indonesia gimana Mas? Kalau boleh Mas Erik memandang pendidikan kita? Ya mungkin kurang efektif ya, karena ya itu tadi melakukan sistem kurikulum itu banyak keharusan-keharusan yang sebenarnya tidak harus diwajibkan juga. Gitu. Kayak beda orang ya, beda kapasitas juga. Gitu. Kelebihanku di musik ya, aku akan menjadi ahli di musik. Bukan berarti kamu juga akan menjadi musisi juga kalau kita sekolah yang sama, atau kamu akan menjadi bodoh untuk mempelajari musik karena kamu bukan musisi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ngomongin matematika atau fisika, sekarang kepake nggak Mas? Kalkulator dong. Udah ada yang ngurusin sendiri ya? Ada finance juga tuh. Ada yang ngurusin, ada yang kemudian kita nggak perlu repot-repot juga, gitu kan? Tinggal bayar ahlinya aja yang pintar matematika di kelas siapa. Nah itu, jadi gimana caranya supaya kita sukses dengan apa yang kita mau gitu kan akhirnya? Semua orang nanti akan terlihat istimewa karena mereka menonjol dengan kelebihannya masing-masing. Benar. Tidak digeneralisasi untuk hangabe sokabe. Justru karena aku lebih nonton masa depan, jadi sesuatu yang menghambat langsung tak tinggal. Nah Mas, kalau boleh tahu nih, sekarang berarti movement apa nih yang sedang dikerjakan Mas? Selain fokusnya bangun desa. Bangun desa supaya ya teman-teman di desa ini nggak harus pergi ke kota untuk mencari nafkah. Karena juga semua hal. Dan itu kami buktikan di Tumpeng Menoreh, kita bisa menggerakkan ekonomi daerah itu nggak cuma dari satu desa, tapi juga lintas kabupaten toh. Iya betul. Gitu. Semua lingkungan di sini itu punya dampaknya, kena dampaknya. Betul. Dari menu 15 menu yang ada di atas itu semuanya yang masak ibu-ibu sini, keluarga di sini, beda-beda keluarga yang kita kurasi. Pegawainya juga bukan dari profesional tapi dari teman-teman lokalan sini. Termasuk yang bangun, semuanya serba lokal. Jadi secara nggak langsung akhirnya meningkatkan UMKM yang ada di sini juga ya Mas ya? Pasti, karena kita menerapkan direct selling. Dari pembelian tiket itu separuh untuk voucher pembelian produk yang ada di sini. Jadi mau nggak mau kamu pasti beli. Oh iya, aku juga tadi udah nyicipin makanannya. Enak banget lagi Mas. Betul. Selamat ya. Selamat juga buat warga-warga di area Menoreh ini. Nah ngomongin soal pendidikan dan juga UMKM yang tadi kita sedikit singgung lewat movementnya Mas Erik, secara nyata kemudian juga warga lokal ini juga merasakan akibatnya yang mungkin tadinya masyarakat dampaknya yang kemudian masyarakat tadinya di luar Jogja mungkin nggak pernah main ke sini, wah jauh gitu kan, sekarang nyaman dalam 24 jam juga malam nyaman. Iya, dari pagi sampai pagi lagi kasarnya semua orang bisa menikmati karena di sini sunrise terbaik. Saya berpetualang kemana-mana itu baru jatuh cinta dengan sunrise itu ya saat di sini. Wow, kalau bisa diungkapkan dalam satu kalimat Mas, sunrise di sini seperti apa? Wow. Wow ya, jadi
Jadi emang benar-benar harus mampir ke sini. Nah, kalau ngomongin soal UMKM, pasti banyak banget nih pelaku UMKM yang butuh perangkat yang bisa mendukung kinerjanya. Apalagi nih kalau ngomongin soal perangkat kan ya harus yang berkualitas, yang hemat, yang terjangkau, tapi juga mudah untuk digunakan. Nah, kan pastinya ini buat pelaku-pelaku UMKM harus ngeprint logo, kontrak, brosur. Apalagi kalau pelaku UMKM-nya tuh masih sekolah gitu kan, harus juga ngeprint tugas kuliah gitu kan. Harus semuanya yang simple, yang gampang digunakan kayak aku tadi, Mas. Jadi aku saking terlenanya makan di tumpeng menoreh, aku sampai lupa ngeprint. Tapi untung saya aja. kira lupa bayar. Aku bayar dong, Mas. Jadi solusinya apa solusinya? Nah, solusinya itu aku tadi langsung pakai tentunya kecanggihan dari HP printer Smart Tank dengan kemudian ada aplikasinya yang gampang banget digunakan, tinggal di klik ada HP Smart Apps. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya lagi, nanti Tribuners bisa langsung aja scan QR yang ada di sini dan juga jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah video berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Wijil mau ngasih informasi nih buat Tribuners yang ada di rumah. Ini yang pastinya ingin mengasah kreativitas. Ini ada yang menarik banget nih. Bisa langsung akses aja printables.hp.com/id/id. Jadi di situ ada banyak banget template. Bisa langsung dicek aja. Ada beragam template, ada dari keuangan atau juga bahkan mungkin ada template-template yang bisa digunakan untuk anak-anak kayak misalnya mewarnai, ada origami. Jadi lengkap banget. Apalagi buat Tribuners yang bekerja dari rumah aja dan juga sambil mengasuh putra-putrinya yang lagi di rumah. Jadi biar tetap ceria dan juga fokus sama kerjaannya. Nah, ngomong-ngomong kreatif nih, kita bakal bahas tentang kreativitas di Das University. Ini Wijil pengen tahu, Mas Erik, apa sih visi misi dari Das University? Visi Das University itu mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Itu, tentang Das University itu apa? Das University adalah sekolah minat dan bakat gratis selama 1,5 tahun. Yang biasanya kemudian diikuti oleh? Semuanya bebas, semuanya boleh belajar karena itu hak ya. Tapi harus melalui tahapan seleksi. Mengingat kapasitas kita kan fasilitasnya juga tidak besar. Jadi kesempatan itu kita berikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan media belajar tentang apa yang dia minati, gitu. Itu selama 1,5 tahun. Kemudian apakah para menyebutnya apa, Mas, siswa atau murid ya? Para murid itu kemudian hadir secara penuh 24 jam atau memang datang pulang seperti layaknya sekolah? Semuanya tinggal bareng. Oh, semuanya tinggal bareng. Ada selamanya juga. Jadi memang sekolah kita sudah lockdown sebelum lockdown. Sudah karantina sebelum semuanya karantina gitu ya? Itu sejak tahun berapa, Mas Sudarti? Sejak 6 tahun yang lalu. Oh, 6 tahun yang lalu ya. Kita 2 tahun nih karantina, itu udah 6 tahun ya, Mas? 6 tahun. Sudah visioner sekali berarti ya. Jadi memang sepertinya media belajar mengajar yang masih melakukan tatap muka sebenarnya cuma Das University ya. Di era pandemi ini, karena memang semuanya dikarantina. Jadi memang selama kemudian 2 tahun kita berjibaku dengan pandemi, nggak berpengaruh ya di Das ya, Mas ya? Tidak, kita sudah lintas 2 generasi itu, karena pelajarannya kan cuma 1,5 tahun. Dalam 2 tahun itu pandemi ya berarti sudah mengalami 2 generasi. Kemudian yang diajarkan sendiri, itu apakah kemudian terkait sama tadi kita ngomongin soal pendidikan yang banyak sistem, banyak kurikulum. Nah, di Das seperti apa, Mas? Di Das menggunakan sistem silabus, jadi kita hanya mempelajari apa yang kita pilih saja, apa yang kita suka aja. Nah, kebetulan di Das itu fasilitasnya tidak banyak, kita menyediakan beberapa minat khusus seperti animasi, 3D modeling, programmer, dan desain, UX. Dimana kemudian selama 1,5 tahun itu mereka hanya mempelajari satu bidang yang dia pilih aja. Oh, berarti kalau misalnya mau 4 bidang mereka berarti 6 tahun ya, Mas ya? Wah, itu contohnya seperti Pak Rektor kita ini, Rektor termuda. Rektor termuda, boleh langsung kita undang, Mas? Boleh. Bergabung bersama kita Mas Trio Muhammad Rizky. Hai, Mas. Mas Trio ini udah lulus, balik lagi belajar yang lain. Oh. Jadi dia bisa menguasai 3D modeling, animasi, sama programmer.
Udah lengkap semua berarti ya? Iya. Boleh Mas Trio, gimana kabarnya Mas? Oke, sebelumnya izin lepas. Boleh, boleh. Diizinkan Biar samaan Mas. ya? Iya, biar kelihatan diizinkan. gantengnya. Yoi. Udah vaksin? Udah. Udah semangat sehat ya Mas ya? Ya. Pandemi ini gimana Mas kabarnya? Nggak begitu berpengaruh, karena ya itu tadi DAS udah dikarantina sebelum lockdown, jadi tidak begitu berpengaruh bagi kita. Berarti aman-aman aja ya semua. Aman-aman aja. Program-program tetap berjalan seperti semestinya. Ya, Ya alhamdulillah. Iya. Memang kita screening dulu yang generasi 2 kan, jadi mereka sudah lulus generasi 2, generasi 8 ya. 8 sekarang. 8 masuk itu pas pandemi, gitu. Jadi kita screening dulu waktu staf seleksi, kemudian waktu serah terima dengan orang tua itu juga di screening lagi, baru boleh masuk. Kalau boleh disampaikan, mungkin aku memanggilnya Mas Rektor gitu ya, boleh ya? Boleh. Mas Rektor nih, mungkin boleh dijelasin sama Tribuners yang ada di rumah. Kemudian bagaimana sistem penerimaan murid-murid itu kalau misalnya seleksi ada berapa tahap, kemudian bagaimana untuk bergabung? Silakan Mas Trio, Mas Ya. Rektor. Kalau untuk di DAS University sendiri ada 2 tahap seleksi. Jadi pertama pendaftaran dulu, terus habis itu ada seleksi profil, di mana kita lihat dari seluruh akun media sosial mereka. Jadi mereka kalau mau daftar tuh harus mencantumkan seluruh akun media sosial. Ya karena menurut kita bahwa cerminan anak muda sekarang ya dari media sosialnya gitu. Nah, Jadi kalau suka nyinyir-nyinyir gitu, iya, kita nggak terima. langsung depak gitu. Iya. Ada rekam digitalnya ya, Iya, ada rekam yang suka digitalnya. kasih komentar ujaran kebencian gitu. Wah, itu nggak akan diterima di seleksi awal. Udah didepak Iya. duluan gitu. Nah, lolos seleksi awal, lanjut ke seleksi kedua yaitu interview, di mana kita lebih akan tanya soal sejauh mana sih motivasinya untuk mau belajar di DAS University. Tuh. Nah, habis itu baru diterima. Dan tes bakat juga. Iya, tapi belum berhenti di situ. Nah, setelah diterima itu masih kita adain semacam MOS. Oh, ada mosnya juga? Ya, ada. Kayak apa tuh mosnya di DAS? Wah, serem Wah, ya. ya, tapi nggak perpeloncoan ya, nggak jauh dari itu. Mungkin lebih ke ngasah bagaimana mereka akan kuat bertahan hidup di lingkungan yang sistemnya karantina. Mungkin lebih ke situ sih. Kemudian yang dicari dari bibit-bibit calon murid itu yang diutamakan apa? Mereka harus punya apa? Misalnya, kalau misalnya mau ngomongin soal desain ya harus bisa desain dulu, atau kalau misalnya belum bisa, oh ya udah bisa, nggak apa-apa masuk gitu, Mas Erik. Nggak harus, itu yang penting dia dibekali modal bakat yang sinkron dengan keminatannya. Gitu. Karena kalau minat aja nggak cukup, kalau memang tidak ada pemberian bakat gitu. Jadi Akan memang lebih lama. harus imbang ya, Imbang, kemudian ada bakat, ada minat. Iya. Dan direstui orang tua. Nah, biasanya kalau boleh tahu untuk murid-murid DAS sendiri yang sudah bergabung dari daerah mana aja Mas, dan mungkin latar belakangnya seperti apa? Dari Surabaya, dari seluruh Indonesia banyak. Seluruh Indonesia ya? Ada, ya. Untuk tahun ini yang terjauh dari ujung Aceh. Oh, Untuk tahun ini. dari ujung Aceh ke Jogja berarti ya? Ya, Jogja. Itu kemudian apa yang harus mereka persiapkan Mas ketika kemudian, karena 1,5 tahun kan di karantina tuh dengan berbagai program hanya dengan satu mata atau satu bidang gitu ya, itu apa yang harus dipersiapkan? Mungkin barangkali di sini Tribuners juga ada nih yang pengen, wah aku pengen ikut di DAS, kita nyebutnya apa Mas? Berarti kursus atau Sekolah. sekolah nyantren gitu ya, Iya. di DAS gitu ya, pesantren DAS gitu. Pesantren animasi. Pesantren animasi. Itu apa Mas berarti yang harus disiapkan sama mereka? Baju mungkin. Oh iya, baju. Sangu perlu nggak Mas sangu? Sangu perlu, karena iya. sekarang ini makan kita patungan, betul-betul harus patungan. Jadi tidak disubsidi sekolah, karena menurut kami sekolah atau nggak sekolah, ada di DAS University atau nggak di DAS University kan mereka tetap harus makan sendiri ya. Iya. Jadi pindah tempat pun mereka membawa sangu dari orang tua mungkin, atau ada yang bekerja. Beberapa juga memang nyambi bekerja. Oh, jadi selain kemudian mereka bersekolah di DAS, mereka juga masih bisa ya punya kegiatan Bisa, di iya. luar sekolah. Yang penting nggak keluar. Yang penting Ya, nggak keluar. freelancer lah. Oh iya, freelancer. Bahasanya anak muda sekarang Benar, freelancer. benar. Karena kalau misalnya, kalau ngomongin tadi Mas Erik kan belajar tuh bisa di mana aja, sama siapa aja, nggak cuma di sekolah, bisa sama temen juga gitu kan. Nah, berarti kalau di DAS sendiri yang sudah berhasil diluluskan berapa sampai tahun ini? Kalau untuk sampai tahun ini ada sekitar 300 anak berarti. 300 anak dari tahun
2015 sampai 2021. Wow, berarti sudah cukup banyak ya Mas ya? Ya. Dan terserap semua. Dan terserap. Itu udah kemana aja Mas mereka kemudian? Paling jauh itu ke Jepang. Ke Jepang? Ya, Jepang. Paling dekat ya ke Jogja. Ke Jogja. Di Jogja. Karena banyak juga kan kebutuhan-kebutuhan Banyak, di iya. Jogja. Studio animasi itu banyak di Jogja. Iya. Jadi memang DAS University ini juga sudah sangat berpengaruh ya Mas untuk perkembangan di Indonesia sendiri. Bidang animasi ya. Ya di bidang animasi gitu. Karena juga bisa dihitung dengan jari ya sekolah animasi itu. Karena mungkin Yang mempunyai skillnya juga dan keminatannya juga sedikit. benar, yang juga yang punya keinginan atau mau belajar di animasi dan juga terserap dengan baik kan juga kadang masih terombang-ambing gitu ya Mas. Jadi dari DAS kemudian difasilitasi ya untuk Ya, kalau serapannya cukup banyak sekali karena animasi itu tidak bisa dikerjakan 1-2 orang saja, tapi benar-benar tentara gitu. Ya, bahkan bisa kita pastikan untuk studio animasi di Indonesia ya, sudah dipastikan dimanapun tempatnya pasti ada Pasti ada anak DAS University. pasti ada ya. Iya, pasti Wah. ada. Jangan-jangan di antara Tribuners yang nonton ini ada alumni DAS gitu ya? Atau menyebutnya apa Mas? Alumni. Alumni juga gitu ya, alumni DAS yang wah biar diseneni karo Mas Trio gitu, dimarahin sama Mas Trio. Tapi kalau gaya pembelajaran yang ada di DAS itu seperti apa Mas? Kita belajar sebenarnya standar ya dari bangun tidur sampai capek. Jadi ya seenaknya aja, senikmatnya aja. Dari jam pembelajaran jam? Jam 9. Jam 9? Ya, sampai jam 5. Oh sampai jam 5, setelah itu bebas ya? Iya. Bebas, kadang juga masih belajar lagi, ada yang malam-malam lembur juga ada. Gitu. Pokoknya ruang kelas dibuka 24 jam. Oh ruang kelas dibuka 24 jam. 24 jam. PR gimana? PR di DAS seperti apa Mas? Gak ada PR, Mau wong di rumah terus. nggak ke rumah. Oh iya bener ya, pekerjaan sekolah berarti, Iya. PS berarti PS, ya. ya. Ada ya PS, tapi emang ada kemudian tugas-tugas tertentu nggak? Atau nggak ada? Ya udah belajar saat itu aja, selesai belajar, Iya. udah selesai gitu. Ada, kita juga ada target untuk membuat karya dan diupload di Instagram. Kebutuhannya buat soril mereka sendiri. Jadi ijazah yang kami berikan itu sebenarnya dia harus mendevelop ijazahnya itu digital lewat akun sosial medianya dia. Oh. Jadi orang bisa lihat seperti apa kemampuan anak ini dari perkembangan yang dilakukan di sosial media mereka. Jadi memang sekaligus belajar, kemudian juga bagaimana membranding media sosialnya juga ya. Iya, Iya. membuat ijazahnya di situ. Dan banyak yang belum waktunya lulus sudah diminta oleh beberapa perusahaan untuk bekerja. Nah itu kalau kayak gitu gimana Mas kasusnya? Ya alhamdulillah toh. Tanpa harus menyelesaikan 1,5 tahun, kalau Ya, memang ya. ada yang minat, boleh, ciao. Boleh, boleh. Oh, Paling cepet tuh 9 bulan kemarin. 9 bulan 9 juga bulan ada. belajar udah lulus. Wow, jadi memang Sudah diluluskan. Ya, diluluskan sudah diluluskan. karena peminatnya banyak, yang Iya. mau Iya. banyak gitu. Terus ketika 1,5 tahun ini, tadi disampaikan bahwa negara di luar Indonesia sudah banyak juga kan peminatnya. Studio-studionya mungkin atau perusahaan-perusahaan boleh dikasih 1 atau 2 mana yang kemudian banyak nih minta anak sama DAS. Paling banyak itu Singapura, Singapura ya. Singapura. Infinis Studio. Infinite Singapura. Wow. Itu paling setiap tahun pasti ada. Nggak mungkin nggak pasti ada. Pasti booking. Ya, Pasti booking ya, pasti Pak? booking. Belum waktunya lulus sudah. Rik, mana ini anakmu nih? Malah nggak bilang kok. Iya. Karena mereka sudah bisa lihat ijazahnya sendiri, sorilnya iya, iya. sendiri. Nah, kalau Mas Trio nih, sampai di titik rektor termuda gitu kan, belajar di DAS, kemudian mau kembali lagi ke DAS. Apa yang mendasari itu Mas Trio? Ya pengennya dulu sih pengen anak-anak yang lain ngerasain apa yang saya rasakan ketika belajar di DAS. Kalau nggak kita alumninya, mau diterusin siapa gitu. Mas Ya, Trio kayaknya balik nahan lagi nangis kita. nih kayaknya. Ya. Terharu nih. Udah nangis udah tahun kemarin. Waktu ngangkat. Kok berat? Oh berat ternyata. Aduh, dosanya apa bae ngono kuwi. Terus apa lagi, Mas? Terus ya itu tadi sih. Sebenarnya kita juga kayak aku sebenarnya hanya perwakilan alumni kan. Ya. Sebenarnya ya banyak sekali alumni yang saling support gitu. Aku ini hanya perwakilan yang berada di Jogja sebenarnya. Alumni-alumni yang sekarang sedang kerja dan sebagainya juga sebenarnya supportnya minta ampun. Entah nanti support pembiayaan, support materi dan sebagainya. Dan kita masih segrup itu. Iya masih satu grup untuk alumninya. Menjadi komunitas gede akhirnya. Menjadi komunitas besar ya. Ya. Akhirnya Dan berarti tidak jarang kakak-kakak kelasnya itu merekomendasikan. Ya, Oh, akhirnya iya. jadi jembatan untuk adik-adiknya untuk ke studio-studio yang mereka pengen. berarti kalau Mas Trio
Selain kita ngomongin soal materi-materi yang diajarin di DAS, apa yang Mas Trio dapatkan selama di DAS? Di luar materi desain dan lain sebagainya. Yang jelas dapat teman banyak. Hampir setiap generasi ada sekitar kurang lebih 20-an ke atas. Jadi temennya udah ratusan sekarang, hampir 300 yang pertama. Yang kedua, tapi jodoh belum kunjung tiba. belum. Hilalnya belum nampak Ya, ini ya. kalau ada yang minat ya. Tribuners silahkan ya. Padahal murid kita itu termasuk banyak ceweknya loh, Mbak. Oh banyak ceweknya? Ya. Terlalu selektif beliau. Wah emang Mas Trio ini Nonton masih... jodoh itu jangan dilihat nilainya, Wah. Apa gitu. dong? Masa Saldo dulu ujian ranking. isi, Atau mungkin masih mau berpetualang kali Mas Trio Iya. ini. Masih muda kok ya. Iya betul-betul. Terus apa lagi? Kekeluargaan mungkin ya Mas ya? kekeluargaan, dapat keluarga baru, dapat relasi teman baru. Yang jelas sih soft skill kali ya. Iya. Ya. Mas Trio ini kan dulunya ya memang pemuda daerah juga, dia tinggal di Pati, tiba-tiba suruh ngelit menjadi leader yang punya tanggung jawab besar di situ kan nggak mudah sebenarnya. Iya. Yang itu didapatkan sama Mas Trio di DAS ya. Ya, benar. Terus kalau boleh tahu bisnis sama pelayanan yang ditawarkan sama DAS apa? Mungkin Tribuners juga Langsung perlu promo, silakan. diperjelas ini. Silakan Mas Trio. Jadi semenjak 2017 nih, DAS University khususnya alumni memutuskan untuk bikin studio. Jadi namanya DAS Studio, di mana kita melayani beberapa TVC, beberapa animasi dan programmer khususnya website. Termasuk Dan apps ya? Ya, apps juga. Kalau appsnya sih lebih ke augmented reality dan sebagainya. Tuh. Bisa klik di mana? QR code di klik. sini gantian. QR-nya mana nih QR-nya nih? Ya. Nanti bisa dihubungin ada di DAS Official di Instagram. Oke, boleh tampil dipandang dong Mas Tribuners yang ada di Ya. rumah. Kalau mau pesan animasi boleh di DAS Official, oke? Oke, siap, boleh. Nah, ini yang paling penting adalah ngomongin soal animasi. Kita kan berarti kan ngomongin soal visual. Iya. Ya kan? Seberapa penting kemudian peran visual untuk menarik simpati atau menarik perhatian dari masyarakat? Kalau menurut Mas Erik? Ya, penting sekali karena dengan teks itu orang akan berimajinasi. Hasilnya bisa negatif, bisa positif karena orang bisa over expect ya. Tapi dengan visual orang bisa terpresentasikan maksud dan tujuannya dengan jelas. Gitu. Directionnya pas, nggak belenjang kemana-mana. Iya. Jadi tahu nih kalau ngelihat kemudian Seperti Apa tuh? video yang satu ini. apa tuh? Hits. Itu tadi. Nanti Oh, ada nanti ada waktunya lagi ya? video yang satu ini Iya. gitu kan. Nah, berarti ini Mas Erik berarti logo gitu ya. Kita ngomongin logo atau brand sendiri emang penting banget ya punya ciri khas supaya mudah dikenal. Iya, karena itu kan representatif dari visi sebuah usaha. Itu semuanya ada di logo. Kalau menurut Mas Trio sendiri gimana? Penting atau enggak sebagai seorang rektor nih? Ini yang bicara seorang rektor ini kan. Pasti kan Ya. pembicaraannya kan, omongannya kan dinut ya kan. Rektor muda kok. Ya apa Mas Rektor? Ya kalau untuk visual penting banget, apalagi di dunia kita, di dunia animasi, di dunia, apalagi kita juga punya jurusan UI UX designer yang berhubungan banget dengan visual ya penting banget. Bahkan UI UX designer yang kita bikin tuh bener-bener akan jadi konsultan visual juga. Jadi makanya visual apalagi logo ya bener-bener representasi dari brand tersebut, itu ya penting Bahkan banget. kita tidak hanya mendesain dari sisi filosofi Iya. dan selera, tapi juga mempelajari behavior dari penikmatnya, konsumennya. Konsumen. Betul. Nah ngomongin desain visual dan juga warna, ini Tribuners nggak perlu khawatir karena sekarang sudah ada teknologi yang keren banget di mana bisa ngeprint berulang-ulang, kemudian juga tintanya juga anti bocor. Ini penting banget diketahui sama Tribuners bahwa cetak dokumen warna ini bisa hingga 8.000 lembar. Wow, keren banget ya. Kemudian juga hitam putih nih bisa sampai 6.000 halaman. Itu kan kalau mau revisian udah sampai puyeng ya, semuanya udah sampai puas banget. Nah ini juga yang paling keren lagi, ini warnanya bakal sama desain aslinya. Dan juga ini buat Tribuners yang ada di rumah, bisa juga request ke teknisi dari HP Service Center yang bisa langsung datang ke tempat kamu. Jadi kamu udah sangat dimanjakan, udah tinggal telepon aja, udah langsung kontak aja, langsung beres semua permasalahan kamu. Jadi bisa langsung aja di hp.care/digital-id gitu. Nah, spesial ini
Wijil mau ajak Mas Erik dan juga Mas Rektor nih Mas Trio untuk membuktikan nih kebetulan kita kehebatan memang mau dari HP. cetak poster. Bisa ya? Poster apa Mas kalau boleh tahu? Poster film Padar, salah satu karya Das University. Oh, poster film Padar yang diproduksi tahun berapa? 2020. Baru berarti ya? Baru. Wah, nanti bisa nih Mas Rektor cerita Padar tuh apa sih? Kemudian karya-karyanya dari murid-murid di DAS. Ya. Nah, ini udah bisa langsung kita lihat nih Tribuners. Bagus banget. Wow, Coba. nih. Wah, keren banget. Sama kan Mas? Bagus banget ini. Ya. Iya dong. Warnanya Sesuai cukup detail warna. sekali. Padahal kita Sesuai bikin warna satu frame digital. ini perlu render selama 17 jam untuk satu frame saja. Selama 17 jam. Jadi terbayar dong Mas dengan di print dengan HP ini. Jelas banget karena tentunya dengan HP ini bisa mengeluarkan warna yang begitu jelas, tapi syaratnya nih Tribuners harus juga pakai tinta asli HP. Jadi prosesnya mudah, setupnya mudah, dan juga bisa digunakan bareng-bareng. Terus juga servisnya, perawatannya juga gampang banget, dan juga bisa langsung datang ke lokasi kamu. Nah ngomongin soal bareng-bareng, karena kan bisa digunakan bareng-bareng. Ini juga bisa loh Mas, aku ngeprint dari tumpeng menoreh ini bisa dicetak dimanapun. Nih aku mau buktiin ya. Nih aku mau cetak di temen aku yang ada di Sagan. Ya coba. Nah udah nih Mas. Udah ini ya? di Sagan udah langsung keluar. Oh, bisa gitu ya? Jadi Cocok nih, cocok berarti kan? Kolaborasi dengan tumpeng menoreh, fotografernya di sana, cepret, printernya di kasir. Wah, langsung bayar nanti. Ini kalau ngomongin soal Padar boleh diceritakan mungkin secara singkat tentang apa sih karyanya? Jadi kalau Padar ini sebenarnya karya generasi ke-6. Jadi ini karya anak-anak ber-30 saat itu. Dikerjakan dalam sebulan. Dalam sebulan? Dalam sebulan. Menceritakan soal latar belakang Pulau Padar di NTT. Makanya di sini kita tampilin ada karakter anak sama karakter komodo. Jadi menceritakan tentang petualangan juga yang ada di Pulau Padar juga dengan tokoh si anak itu ya. Wow, itu bisa disaksikan di mana karyanya Mas? Bisa di YouTube kita, di Das University channelnya. Wah, langsung dicek Padar dengan poster yang baru saja di-print oleh HP. Wow, keren banget. Nah, ngomongin soal Das University lagi nih, yang harus Tribuners tahu bagaimana kemudian proses kreatif di Das. Kan kalau nggak salah ada beberapa tahap juga ya dalam 1,5 tahun itu. Mungkin boleh dijelasin Mas ada apa aja? Monggo, Pak Rektor. Ya. Untuk tahapannya kita karantinanya selama 1,5 tahun gitu. Jadi 6 Totalnya ya? total karantinanya 1,5 tahun dengan 3 fase, yaitu pertama fase belajar. Jadi 6 bulan awal tuh full pembelajaran materi. Di 6 bulan pertengahan kita ada fase pengembangan. Jadi apa yang sudah didapat di fase pembelajaran akan dikembangkan di fase pengembangan. Di fase terakhir ada simulasi industri yang benar-benar kita samain dengan industrinya sebelum mereka nantinya akan siap untuk kerja. Gitu. Jadi terbagi menjadi 3 Tiga fase, tahap, ya. 3 fase gitu yang mereka harus ikuti juga semuanya ya. Nggak bisa kemudian ambil jalan singkat gitu, nggak bisa ya, nggak boleh ya Mas ya? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja juga gitu. Boleh aja. Asalkan kemudian Asalkan masih tetap outputnya sama, yaitu Ya. bekerja sesuai dengan misinya toh. betul-betul. Jadi selain kemudian mengasah kreativitas, yang paling penting di DAS juga harus selalu mengupgrade soft skill juga ya. Ya. Nah Itu ngomongin sebabnya soal kita berkomunitas, berkomuniti betul. di karantina itu. Betul, di karantina kemudian dengan adanya kreativitas, meningkatkan soft skill, ini juga yang harus Tribuners ketahui juga Mas Erik sama Mas Trio. Jadi, selain kemudian memberikan tutorial dan juga aset-aset print, ini HP yang karyanya udah sekeren ini, hasilnya ini nggak cuma berhenti di situ Mas. Jadi melalui HP Live ini juga bisa membantu memfasilitasi ada berbagai macam sumber pendidikan, materi pendidikan. Ini bisa kemudian diakses ya untuk meningkatkan soft skill kita, bahkan lebih dari 1 juta materi. Jadi mereka juga bisa mengakses kursus-kursus seperti perencanaan bisnis, kemudian juga pemasaran, sampai juga untuk meningkatkan modal dan pola pikir desain. Jadi semuanya udah lengkap banget tersedia secara nyata materi-materinya. Jadi buat Tribuners yang juga penasaran, bisa langsung saksikan video berikut ini.
HP presents HP Life, a free online skills training program for entrepreneurs, business owners, and lifelong learners like you. HP Life provides you with 30 online courses from IT to communications, finance to marketing to help you hone relevant skills. I'm so excited to share that HP Live now comes in Bahasa Indonesia. You can now join more than 400,000 other active learners from 200 countries and regions on our platform. Last month alone, we have seen about 17,000 new users from across the world joining various courses on HP Live. HP Live can also be accessed online and offline to enable your learning according to your schedule. The courses on HP Live are designed to empower everyone, everywhere on their lifelong learning journey. HP Indonesia is here for you, so we can advance better together. Terima kasih. Jadi sangat penting banget ya untuk menggunakan HP printer ini karena sangat efisien, sangat praktis sekali. Apalagi sekarang kan kita mengerjakan semuanya kan dari mana aja. Jadi bisa sekolah, bisa bekerja dari mana aja, kapan aja. Ini membantu banget. Jadi kita nggak perlu setting-setting repot-repot lagi. Kita udah ada aplikasinya juga, bisa langsung connect ke smartphone. Praktis banget. Langsung cetak, scan, kopi dengan kualitas yang oke punya gitu. Nah, jadi untuk detail informasinya Tribuners juga bisa langsung cek atau scan di QR di samping ini gitu. Mas Erik, Iya. sebelum kita berpisah di sore hari ini, boleh dibagikan ke Tribuners yang ada di rumah nih, apa nih yang mau disampaikan terakhir harapannya atau impiannya tentang Tumpeng Menoreh atau secara pribadi untuk Das University? Ya, semoga Tumpeng Menoreh bersama Gelang Projo akan semakin bisa efektif mengembangkan tempat ini dari sisi wisata. Kemudian untuk Das University, semoga tahun ini kita bisa memindahkan kampus yang dari Jalan Godean ke lingkungan Gelang Projo. Amin. Semoga itu bisa langsung terlaksana dalam waktu dekat ya, dan dengan dukungan dari Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih Mas Erik. Sama-sama. Untuk kesempatannya Mas Trio juga, Mas Rektor juga terima kasih. Semoga setelah ini semuanya lancar. Tribuners juga yang ada di rumah semoga selalu sehat. Jangan lupa juga untuk terapkan protokol kesehatan 5M dimanapun kamu berada. Dan akhirnya sekarang Wijil harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Tribun Inspirasi Lokal. Bye-bye.